Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. pemirsa. Selamat pagi Alfa Tauhid. Selamat pagi Sira. Sehat semuanya ya? Sehat-sehat, kita harus semangat karena kita akan membahas yang sedang hangat pada saat ini. Karena pagi hari ini akan digelar sidang PK dari Saka Tatal, mantan terpidana kasus pembunuhan Vina dan Eki. Kira-kira akan dihadirkan novum apa saja? Betul, kita bahas hari ini. Badan gatal habis makan kue bulan. Cakep. Saka Tatal hari ini mencari keadilan. Nah, ini akan kita bahas hari ini karena memang ada sejumlah bukti baru kabarnya disampaikan nanti untuk sidang PK ini, dan juga akan menghadirkan saksi-saksi ahli yang nama-namanya sudah luar biasa terkenal di media ya. Mantan petinggi Polri juga sudah akan dihadirkan juga ya, salah satunya ya. Nanti kita akan hadirkan dialognya di Apa Kabar Indonesia Pagi mengenai Saka Tatal ini. Nah, sementara itu kita akan hadirkan dulu informasi pilihan kepada Anda pemirsa yang kami hadirkan di Apa Kabar Indonesia Pagi. Dan salah satunya dari Jakarta, ada seorang pria yang melakukan aksi pemalakan terhadap para pedagang warung kopi. Nah, pelaku meminta uang ratusan ribu rupiah. Seorang pria datang dengan menggunakan sepeda motor ke sebuah warung kopi di Jalan Pinang Ranti 2, Makassar, Jakarta Timur. Ini bermodus meminjam uang hingga akhirnya memalak pedagang warung kopi. Diketahui pelaku sebelumnya sudah 3 kali mendatangi lokasi itu dengan modus yang sama hingga korban pun mengalami kerugian ratusan ribu rupiah. Polisi yang tiba di lokasi kejadian telah memeriksa sejumlah saksi. Ada lagi pemirsa yang viral di media sosial. Ini ada seekor harimau Sumatera dewasa terlihat melintas di jalanan koridor perusahaan hutan tanaman industri di Pelalawan Riau. Nah, BBKSDA Riau memastikan kemunculan harimau ini dan meminta kepada para pekerja untuk selalu waspada. Ini adalah rekaman kamera warga yang mengabadikan ada momen perjumpaan dari seekor harimau dengan warga sekitar. Video ini viral di media sosial dan sempat menimbulkan kekhawatiran. Mendapati laporan ada kemunculan harimau Sumatera ini, Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam atau BBKSDA Riau telah menurunkan tim penyelamat satwa. Jalan tersebut merupakan jalan koridor perusahaan dan ini menjadi area jelajah harimau Sumatera ternyata di Kabupaten Pelalawan. Kami hadirkan pemirsa informasi selanjutnya di mana sebuah video intimidasi ormas viral di Kebumen. Diduga video tersebut ini merupakan buntut dari adanya laporan dugaan pungli di sekolah ke Polres Kebumen. Pelaku keributan dalam video itu diketahui seorang kepala desa di Kebumen. Kalau Anda saksikan pemirsa sebuah video yang menggambarkan adanya dugaan intimidasi dan arogansi yang dilakukan oleh oknum Kades di Kebumen, Jawa Tengah ini viral di media sosial. Di video berdurasi 5 menit 20 detik itu terlihat salah seorang oknum Kades berseragam ormas terlihat tengah mencaci maki seorang pria. Diduga video tersebut merupakan buntut dari adanya laporan dugaan pungli ke sekolah terhadap Polres Kebumen. Kepolisian pun segera memanggil semua yang terlibat. Kami dari pihak kepolisian khususnya Satreskrim Polres Kebumen akan melakukan klarifikasi kepada semua pihak yang terlibat dalam kejadian tersebut. Laporan dugaan pungli di sekolah negeri di Kebumen, adanya dugaan pungli yang dilaporkan oleh LSM Kresna, dan laporan tersebut sudah ditindaklanjuti dengan pemeriksaan saksi-saksi oleh unit Tipikor Satreskrim Polres Kebumen. Agar saya mungkin emosi dan terpancinglah saya untuk mengatain dan sebagainya yang tidak layak, yang seharusnya saya seorang kepala desa mengutarakan itu seperti itu.
Pemirsa, ledakan akibat kebocoran selang regulator ini terjadi di pemukiman penduduk di Jalan Kapuk Pulo di Cengkareng, Jakarta Barat pada Selasa siang. Ada 3 orang penghuni rumah yang menjadi korban, kemudian dilarikan ke Rumah Sakit Umum Daerah Cengkareng untuk segera mendapatkan penanganan medis. Nah, 3 orang penghuni rumah ini mengalami luka bakar serius di sekujur tubuhnya akibat ledakan ini. Mereka menjadi korban ledakan di rumahnya di Jalan Kapuk Pulo di Cengkareng, Jakarta Barat. Peristiwa ledakan ini pemirsa terjadi saat salah satu penghuni rumah baru beli tabung gas 3 kilo nih. Namun saat dipasangi selang regulator, udah mulai kecium ada aroma gas yang bocor. Kemudian penghuni rumah minta untuk menukar kembali tabung gas tersebut di warung mereka tempatnya membeli, dan saat kembali dipasang dan dinyalakan seketika ledakan pun muncul. Nah, diduga memang masih ada gas di situ yang berada di ruangan itu sehingga terjadi ledakan. Akibat ledakan ini 3 orang penghuni rumah mengalami luka bakar hingga harus dilarikan ke Rumah Sakit Umum Daerah Cengkareng untuk mendapatkan penanganan medis. Nah, usai peristiwa ini kepolisian juga langsung memberi garis polisi, dipasangi garis polisi serta mengamankan ada 1 tabung gas dari dalam rumah korban. Pemirsa, saatnya kami ajak Anda untuk memantau bagaimana dengan arus lalu lintas di sekitar Cawang, Jakarta Timur. Ada rekan-rekan dari NTMC yaitu Bribtu Sarah. Bribtu Sarah, silakan. Baik, terima kasih Vira dan Alfat serta selamat pagi pemirsa, di mana situasi arus lalu lintas pada pagi hari ini dari kawasan Cawang sudah dalam keadaan ramai, baik kendaraan yang akan mengarah ke Kampung Melayu ataupun Salemba dan akan berbelok kiri mengarah ke Pancoran ataupun juga MT Haryono. Pada pagi hari ini sudah terlihat adanya peningkatan kendaraan yang didominasi oleh kendaraan roda 4 dan juga roda 2. Tentunya kami menghimbau bagi Anda untuk tetap tertib dalam berlalu lintas dengan selalu berhenti di belakang garis stop saat Anda berada di traffic light. Selanjutnya pemirsa, kendaraan dari arah Kampung Melayu yang akan lurus ke arah Cililitan atau berbelok mengarah ke Pancoran pada pagi hari ini juga sudah dalam keadaan ramai. Terdapat perlambatan kecepatan dan juga antrian kendaraan pada traffic light. Dan antrian traffic light ini terjadi kurang lebih 100 meter di belakang garis stop. Bagi Anda yang akan melintasi kawasan ini, kami menghimbau untuk mengantisipasi terhadap banyaknya aktivitas angkutan umum yang berhenti di sembarang tempat untuk menaik turunkan penumpang. Selanjutnya dari arah Pancoran yang akan menuju ke Halim ataupun menuju ke Kampung Melayu masih dalam keadaan kondusif lancar. Arus lalu lintas sudah terlihat peningkatan jumlah kendaraan namun masih relatif normal pemirsa. Sementara arus lalu lintas dari arah Halim yang akan menuju ke Pancoran atau MT Haryono sudah mengalami perlambatan kecepatan dan kenaikan volume kendaraan pada pagi hari ini. Dan kami menghimbau bagi Anda untuk memasuki kawasan ganjil genap, pastikan plat nomor kendaraan Anda sudah sesuai dengan tanggal yang berlaku pada hari ini. Pemirsa, berdasarkan data IRSMS Korlantas Polri, angka kecelakaan lalu lintas di seluruh Indonesia 1 kali 24 jam terjadi sebanyak 160 kasus laka lantas dan rincian 20 meninggal dunia, 26 luka berat dan 224 luka ringan. Dari 160 kasus laka lantas tersebut, 67% terjadi pada waktu siang hari dan faktor penyebab laka ini salah satunya diantaranya karena kecerobohan pengemudi yang melanggar traffic light sehingga terjadi kecelakaan, dan 25% didominasi usia korban 24 hingga 29 tahun. Untuk itu kami menghimbau bagi Anda yang akan berkendara untuk selalu pastikan Anda berkendara dalam kondisi yang prima, patuhi rambu lalu lintas yang berlaku demi keselamatan diri Anda pribadi dan juga pengguna jalan lainnya. Dan untuk informasi tentang kondisi arus lalu lintas, Anda dapat menghubungi call center kami di 1500669 atau melalui SMS Center di 9119. Stop pelanggaran, stop kecelakaan, keselamatan untuk kemanusiaan, salam presisi, kembali ke studio. Terima kasih Bribtu Sarah atas informasinya mengenai arus lalu lintas di kawasan Cawang yang tentunya sudah mulai terlihat ramai di sana. Udah mulai padat ya. Perpaduan dari kota-kota penyangga menuju ke Jakarta.
Nah, pemirsa, kita jeda dulu ya. Kita akan kembali nanti dengan informasi mengenai ratusan warga di Sukabumi, Jawa Barat yang terpaksa harus mengadu nyawa melintasi jembatan miring hanya untuk bisa melintas antar kecamatan. Kita bahas usai jeda. Tetaplah bersama kami di sini di Apa Kabar Indonesia Pagi. Pemirsa, jelang bergulirnya pesta olahraga multi-event terakbar di dunia 2024 yang dibuka 26 Juli mendatang, Chef The Mission Indonesia untuk Olimpiade Paris 2024, Anindya Novian Bakri, beserta Presiden NOC Indonesia Raja Sabta Oktohari, perwakilan atlet dan Duta Besar Indonesia untuk Perancis, menggelar doa bersama di Rumah Garuda yang berada di Paris. Ya, dengan mengusung semangat Indonesia juara serta doa dan dukungan dari seluruh publik tanah air, diharapkan, tentunya kita berharap kontingen Indonesia mampu menampilkan performa terbaiknya di ajang multi-event paling bergengsi di dunia, Olimpiade. Sementara itu, Presiden NOC Raja Sabta Oktohari juga menyampaikan bahwa ajang ini adalah momentum penting bagi olahraga tanah air untuk bisa menorehkan prestasi di pesta olahraga 4 tahunan tersebut. Dalam kesempatan ini, CDM Indonesia juga mengumumkan secara resmi terkait siapa nanti akan membawa bendera saat opening ceremony di Olimpiade nanti. Dia adalah posisi paling bergengsi juga nih. Atlet judo Mariam March Maharani akhirnya dipilih sebagai pembawa bendera kontingen Indonesia di pembukaan Pesta Olahraga Dunia 2024 nanti. Dan tentu para atlet sudah latihan, bahkan banyak yang di training center, ada 8-9 dari 12 cabur di daerah Eropa ini, bahkan ada yang di dekat Paris juga. Tapi intinya kita merasa ujungnya tetap kita mesti berdoa, karena bagaimanapun juga untuk Olimpiade ini adalah level tertinggi olahraga, sangat sengit, sangat kompetitif. Jadi setelah secara teknis kita kuatkan, secara infrastruktur atau membantu kita juga siapkan, kita merasa afdol lah kalau kita juga mengkomplitkan dengan doa. Dari Paris kita kembali ke tanah air, pemirsa ya. Ini ada ratusan warga di Sukabumi, Jawa Barat, pemirsa, yang terpaksa mereka harus mengadu nyawa lah istilahnya, melintasi jembatan miring untuk bisa melintas di antar kecamatan. Tak hanya warga yang melintas, anak-anak sekolah pun terpaksa berjalan menyamping dengan kondisi tali seling yang nyaris terputus. Inilah kondisi jembatan Cibadak yang menghubungkan dua kecamatan antara Kecamatan Lengkong dengan Kecamatan Jampang Tengah di Kabupaten Sukabumi. Warga terpaksa nekat melintasi jembatan sepanjang 50 meter yang melintasi Sungai Cikaso dengan cara berayap di atas konstruksi bangunan jembatan yang hancur akibat banjir bandang bulan Juni lalu. Miris sekali kondisinya, bahkan warga sampai harus seperti ini untuk hanya bisa melewat aktivitas seperti biasa, tapi kemudian harus meniti jalanan atau jembatan yang sama sekali tidak layak untuk digunakan. Betul. Kita akan coba ya menghubungi salah satu relawan dan juga warga di sana untuk mengetahui seperti apa sih sebenarnya kondisi dari jembatan ini. Ada Pak Eka Widiawan selaku relawan Ketua Jampang Peduli. Selamat pagi, Pak Eka. Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, Pak Eka. Kami ingin tahu sudah berapa lama Pak kondisi jembatan menjadi seperti ini, Pak? Di kejadian jembatan putus itu akibat dari banjir bandang tergerus air, dan kejadiannya kurang lebih di akhir musim hujan kemarin atau 2 bulan yang lalu. Selama 2 bulan itu sudahkah hal ini dilaporkan ke pemerintah desa setempat untuk bisa menangani menindaklanjuti dari jembatan yang rusak ini? Ya, kita mendapatkan laporan dari salah satu warga setempat dan kita langsung melakukan asesmen pengkajian ke lokasi, dan kita akan buatkan bersama-sama dengan masyarakat untuk membangun jembatan kembali, dibangun kembali secara utuh. Tapi kita sebagai lembaga yang bergerak di bidang sosial ini tentunya tidak terlepas dari gotong royong dengan masyarakat. Dan alhamdulillah sampai saat ini dalam waktu dekat kita akan bangun kembali bersama-sama dengan warga
kami sebagai lembaga yang bergerak di bidang sosial ini menyiapkan bahan, lalu untuk selanjutnya kita akan bersama-sama dengan warga untuk di pengerjaannya. Itu Pak yang bisa rencananya sampaikan. kapan Pak akan dimulai perbaikan jembatan ini? Minggu ini kita akan mendropping bahan-bahan yang kita butuhkan. Dan alhamdulillah bahan itu sudah kita 100% lengkap. Baik, Pak Eka, saya ingin konfirmasi lagi. Artinya yang akan memperbaiki jembatan ini justru secara swadaya yang diprakarsai oleh Japang Peduli ini, belum ada Pemerintah dari setempat. pemerintah begitu, belum ada kontribusi dari pemerintah. Pemerintah sudah survei ke lokasi tersebut dan berencana akan membangun. Tetapi karena banyak beberapa jembatan yang harus dibangun oleh pemerintah Kabupaten Sukabumi, sehingga yang ini kita garap bersama-sama dengan masyarakat, dan untuk anggaran pemerintah dialihkan kepada program atau jembatan yang lain. Barangkali itu mungkin yang bisa saya sampaikan. Artinya untuk secara biaya itu akan menghabiskan anggaran berapa Pak? Kalau dikalkulasikan? Ya, karena ongkos kerja tidak ada, jadi kita beli bahan aja kurang lebih 100 juta. Oke. Apa yang kemudian membuat pemerintah merasa bahwa jembatan ini bukan prioritas bagi mereka untuk diperbaiki lebih dulu ketimbang jembatan yang lain? Bukan prioritas. Pemerintah sudah survei lebih dahulu ke sana dan kita sudah koordinasi dengan pemerintah karena ada beberapa jembatan yang perlu kita perbaiki, sehingga jembatan yang Japang ke tengah ini kita akan garap oleh lembaga swadaya masyarakat, dan anggaran pemerintah bisa dipakai untuk kegiatan yang lain. Itu juga skala prioritas pemerintah gitu. Tapi kita ambil itu untuk kegiatan oleh lembaga itu. Baik. Terima kasih Pak Eka Widiaman yang merupakan Ketua Japang Peduli. Semoga saja proses perbaikan jembatan ini bisa segera dilakukan dan segera rampung ya, karena tadi bahaya sekali anak-anak melintasi jembatan seperti itu. Kita akan menghadirkan usai jeda yang hangat ya untuk diperbincangkan pada pagi hari ini ya. Iya, kita akan bahas lagi mengenai perjuangan dari Sakatatal untuk mencari keadilan, karena hari ini resmi akan dimulainya sidang peninjauan kembali Sakatatal di Pengadilan Negeri Cirebon. Kita akan bahas itu usai jeda. Tetap bersama kami di sini di Apa Kabar Indonesia Pagi. Dede, saksi kasus pembunuhan Vina dan Eki bersama tim kuasa hukumnya mendatangi kantor LPSK untuk mengajukan permohonan perlindungan pada Selasa pagi. Permohonan perlindungan diajukan lantaran adanya potensi ancaman terhadap saksi usai Dede mengaku memberikan keterangan palsu saat di BAP oleh polisi 8 tahun silam. Dede juga mengklaim bahwa kesaksiannya kala itu atas perintah AF dan Ibtu Rudiana. Yang kami ajukan hari ini seperti yang kami sampaikan, betul ya, melihat bahwa ada fakta-fakta baru dan kami melihat ada potensi ancaman terhadap para klien dan juga saksi yang kami akan ajukan, maka kami tadi sudah berbincang panjang lebar kepada komisioner LPSK untuk segera memberikan perlindungan tersebut. Oleh karena ini penting untuk mengungkap fakta peristiwa Eki dan Vina di Cirebon. Usai menjalani asesmen di LPSK, Dede langsung meninggalkan kantor LPSK tanpa memberikan pernyataan kepada awak media. Dari Jakarta, Simon Tobing, TV One mengabarkan. Pemirsa, Barreskrim Polri melakukan gelar perkara awal atas laporan terhadap AF dan juga Dede. Nah, polisi melakukan penyelidikan untuk mengetahui objek yang dilaporkan serta barang bukti yang disampaikan oleh pelapor. Penyidik Barreskrim Polri melakukan gelar perkara atas laporan terhadap AF dan Dede yang sebelumnya disampaikan.
Ini berarti penyidik mulai melakukan penyelidikan untuk mengetahui masalah yang disampaikan pelapor. Saat ini ada 2 laporan yang masuk terkait dengan kasus Vina dan Eki, yaitu laporan terhadap AF dan Dede, serta laporan terhadap Ibtu Rudiana. Proses internal yang melibatkan Itwasum dan Propam juga terus dilakukan di Mabes Polri. Tidak ada istilahnya gelar perkara ulang. Yang dilakukan Bareskrim saat ini, yaitu hari ini jam 11, diagendakan jam 11.00, adalah gelar perkara awal. Gelar perkara awal itu apa? Ini hal yang biasa dilakukan oleh Bareskrim dan hal biasa yang dilakukan manakala kita mendapat laporan polisi. Kaitan hari ini adalah laporan polisi kepada saudara Dede dan Aib. Ini adalah proses dimulainya penyelidikan. Karena ini untuk kita keperluan mengetahui, penyidik mengetahui apa sih yang dilaporkan, kemudian objek apa yang dilaporkan, barang bukti apa yang disampaikan ini kepada pelapor. Pemirsa, Pengadilan Negeri Cirebon hari ini akan menggelar sidang peninjauan kembali atau PK dengan mantan terpidana Saka Tatal dan akan digelar pada pagi hari ini dengan 3 hakim yang sudah disampaikan nama-namanya. Hakim Sri Kandi ada 3 orang. Kemudian kita akan membahas lebih lanjut mengenai kasus ini. Sudah bergabung bersama kami melalui Zoom ada Bang Farhad Abbas yang merupakan kuasa hukum Saka Tatal. Selamat pagi, Bang. Baik. Selamat pagi. Baik, kemudian ada Bang Kudri Setompul, pakar hukum pidana UI. Selamat pagi, Bang. Selamat pagi. Sehat ya, Bang ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Kemudian ada juga Irjen Purnawirawan Arianto Sutadi, merupakan penasihat ahli Kapolri. Selamat pagi, Pak Arianto. Selamat pagi, Mbak Safira. Selamat pagi, Pak Fat. Ya, baik, selamat pagi. Saya ingin terlebih dahulu ke Bang Farhad. Sejauh ini ada beberapa novum yang disampaikan belum pernah diungkapkan. Artinya akan seberapa kuat dan kalau boleh di-spill mungkin Bang Farhad, ini apa saja novumnya? Dari kemarin, nanyain novum bro. Menurut saya sebenarnya... Karena itu kan menjadi salah satu tolak ukur yang penting. Ya ada 11 novum, tapi novum itu kan sebenarnya bukan hanya satu alat untuk masuk menuju kebebasan dan kemenangan. Kekeliruan ke-8 hakim juga merupakan salah satu bagian yang penting, karena dalam peradilan itu sangat dan hari ini kita akan berusaha dan berupaya agar meyakinkan dari Majelis Hakim Agung nanti. Kemudian yang akan kita nantikan nanti adalah apakah pada saat sidang PK ini Majelis akan menggunakan usia anak yang sifatnya tertutup atau usia Saka saat ini yang sudah 24 tahun. Itu aja mungkin. Oke, Bang Farhad. Tapi dengan masuknya kasus atau ya Saka Tatal ini ke sidang PK, bagaimana sejauh ini keyakinan dari kuasa hukum, keyakinan dari Saka Tatal untuk bisa memenangkan sidang PK ini, Bang? Ya, awal satu novumnya itu pengakuan atau
pencabutan keterangan saksi oleh Liga Akbar itu merupakan satu hal penting yang merubah kronologis peristiwa pidana pembunuhan. Kemudian dilanjutkan juga dengan pencabutan beberapa diantaranya DD yang merasa bahwa ini adalah bagian dari rekayasa dan diarahkan. Ini memang sangat mengejutkan kami, tapi setidaknya mendukung apa yang dikatakan Saka. Mungkin selama ini baik hakim mengatakan itu satu kebohongan, tapi ternyata menjelang persidangan PK hari ini kebenaran itu muncul, dan yang berikutnya adalah merdeka dan bebasnya Peggy, pra-peradilan dikabulkan. Artinya Hakim Pengadilan Negeri Bandung tidak mungkin mengubah atau mengabulkan pra-peradilan tersebut kalau tidak membaca putusan nomor 3, nomor 4, nomor 5 maupun nomor 16. Walaupun perkara tersebut tetap dilanjutkan dan DPO yang dicari, akan sulit nanti jaksa untuk dengan hakim yang baru ya, kecuali masih menggunakan hakim-hakim yang lama. Kemudian pernyataan dari Kahumas maupun Polri bahwa DPO itu adalah fiktif, itu adalah suatu tragedi hukum yang kita anggap bagian dari rekayasa penyidikan, penuntutan maupun pengadilan Saka. Ya, Bang Farhad, memang benar ada beberapa novum yang disampaikan oleh sosok misterius yang pada saat itu juga meyakini bahwa Saka Tatal ini tidak bersalah. Nanti karena ini merupakan data visual ya, artinya yang memang pernah ada, tapi kan itu kan dikesampingkan. Karena awalnya itu adalah kecelakaan yang sudah melakukan olah TKP, tapi semua dikesampingkan dengan dimulainya penyidikan baru, yaitu pembunuhan dan pemerkosaan. Nah, jadi dengan dua bukti-bukti tersebut yang kita bandingkan nanti, inilah yang kita anggap tidak pernah dibahas dan menjadi novum pada persidangan PK hari ini, jam 10.30 di Pengadilan Negeri Kota Cirebon. Baik, saya ingin ke Pak Arianto. Pak Arianto, pihak kuasa hukum dan Saka Tatal dan juga para terpidana lain sepertinya masih terus meyakini bahwa apa yang terjadi pada Vina dan Eki adalah kecelakaan tunggal, Pak, yang kemudian mengakibatkan kematian dan diyakini ada kesalahan prosedur. Beberapa hari terakhir kita disuguhi dengan sejumlah pernyataan-pernyataan di media begitu ya, oleh Saka Tatal, Dede, yang kemudian ini menggemparkan publik. Dan akhirnya sekarang masuk ke dalam sidang PK. Bagaimana kemudian Pak Arianto melihat hal ini, Pak? Berkembangnya terus kasus ini sampai akhirnya masuk ke dalam sidang PK. Ya, kalau saya sih sudah memprediksi dari dulu ya, dari awal 3 minggu atau sebulan yang lalu, bahwa karena kasus ini dianggap janggal ya. Pertama kali kan dianggap kecelakaan lalu lintas, kemudian karena korbannya ayahnya adalah seorang polisi, kemudian perkara ini kemudian seakan-akan direkayasa menjadi suatu kasus pembunuhan anak polisi itu. Itu kan gitu pertama kali timbulnya ramenya ini. Dan kemudian karena waktu itu hakim sudah memutus 2016 itu, 2017 sudah diputus inkrah ya, di mana di situ dinyatakan sebagai pembunuhan yang berencana dan sebagainya. Nah, kemudian itu sudah dilaksanakan putusannya dan timbullah suatu kejanggalan ketika film diputar dan adanya pernyataan-pernyataan daripada saksi yang dulu dijadikan bukti untuk memenjarakan 8 orang itu, dan kemudian sekarang kesaksiannya dicabut. Otomatis kan publik jadi rame itu. Wah, berarti suatu bukan penyidikan ya, peradilan yang dulu itu tidak benar, karena dulu banyak sekali didasarkan kepada pengakuan tersangka. Dan kemudian sekarang tersangka itu mencabut, gitu, semua mencabut, gitu. Sedangkan waktu itu scientific crime investigation juga kelihatannya kurang maksimal diberitahukan, sehingga rekayasa peradilan itu oleh yang dituduhkan kepada Pak Rudiana itu semakin kentara, gitu. Apalagi sekarang ditambah lagi dengan pencabutan kesaksian-kesaksian orang yang dulu menjadi saksi kunci, seperti si Dede. Gitu. Sehingga sangat lebih meyakinkan lagi kepada para korban yang merasa
dipidana dengan cara yang tidak berkeadilan itu mengajukan PK. Sejak ini ribut dulu kan kami nyarankan ya, ini hanya bisa dilawan dengan melakukan PK untuk menganulir putusan yang dulu itu. Nah sekarang kan sudah terjadi. Dan saya juga melihat ini perkembangan semakin menguat bahwa kejanggalan-kejanggalan itu ada. Dan memang dari dulu saya sarankan juga kejanggalan-kejanggalan itu cepat saja diangkat di dalam satu proses peradilan sehingga akan didengar oleh hakim gitu. Dan sekarang kan muncul nih semua, bukan hanya Saka Tatal doang, yaitu yang lain juga mengajukan. Itulah cara yang terbaik, yang benar untuk menganulir peradilan yang dulu dianggap tidak benar itu. Jadi saya kira ini suatu proses yang memang saya harapkan dari dulu ya, lebih cepat lebih baik, karena kalau makin lama makin jadi repot di lapangan tuh berkembang pendapat-pendapat yang saling menyalahkan itu dan seakan-akan ribut gitu. Padahal sih menurut saya tidak ribut aja, karena memang dulu itu dianggap ternyata janggal dan tidak benar. Nah sekarang lah dikoreksi. Kalau saya lihat PK yang diajukan oleh korban ini ya, Saka maupun yang lain, termasuk yang 8 yang sudah masih di penjara itu, kebanyakan sasarannya adalah hakim dianggap salah, terdapat kekilapan hakim yang sangat fatal gitulah. Itu salah satu syarat PK itu bisa diajukan, termasuk juga novum. Tapi kalau untuk putusan bertentangan itu belum ada, walaupun ada putusan PG itu kan peradilan nggak bisa dibandingkan dengan putusan pengadilan yang terakhir. Itu kira-kira. Baik, kita juga nanti akan mendengarkan dari pandangan Pak Kudri. Kalau dari segi hukum PK kan syarat salah satunya harus ada novum baru. Nanti kita akan bahas usai jeda, kami segera kembali.